Nanti kita akan membahas dengan tema pengajaran lebih baik tidak berdoa. Loh, kok orang beriman disuruh berdoa? Kenapa nih Romo Kardiaman Simbolon malah suruhnya tidak berdoa? Aneh juga ya si Romo nih ya, gitu. Nah, nanti kita tanya-tanya aja sih kok Romo, kita kulik abis kenapa Romo membuat buku ini, pasti ada maksud dan tujuannya. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berbagi beberapa refleksi saya tentang hidup doa. Pertama, saya menulis buku beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Bukunya saya beri judul adalah Lebih Baik Tidak Berdoa. Dan buku ini saya tulis selama masa pandemi, terutama ketika orang-orang dan kita semua tahu tidak banyak aktivitas di luar yang bisa kita kerjakan. Nah, ketika orang banyak mengeluh, bosan di rumah, nah saya belajar untuk sedikit demi sedikit memaknai peristiwa-peristiwa itu dengan menuliskan tulisan-tulisan refleksi ini dan saya kumpulkan, kemudian saya coba terbitkan, siapa tahu berguna bagi umat atau bagi siapapun yang berminat untuk menumbuhkan hidup doa. Jadi saya tulis selama masa pandemi, mungkin buah-buah dari corona. Kalau tidak ada corona mungkin tidak sempat duduk diam, istirahat, merenung dan memperdalam hidup rohani. Lalu kemudian judul ini sangat kontroversi, seperti yang dikatakan tadi, mengapa kok Romo menyuruh orang lebih baik tidak berdoa? Kemarin juga ada ada umat yang mengatakan kepada saya, Romo kok ngajarinya begitu, malah harusnya diajari berdoa. Saya ingat dulu ketika orang tua mau mengajari kita, kalau orang tua itu sudah sampai pada titik terakhir mengajari kita, kenakalan kita tidak berubah, biasanya malah dibilang yang sebaliknya, dikatakan yang sebaliknya. Sudah enggak usah gitu. Contohnya kalau kita disuruh melakukan sesuatu dan kita tidak kerjakan, dia malah bilang tidak usah dilakukan, enggak usah. Tapi ketika dibilang tidak usah dilakukan, kita anak-anaknya malah semakin takut lalu kemudian malah mengerjakan apa yang disuruh itu. Mungkin ini salah satu cara untuk kemudian mengajak kita semua untuk memperdalam hidup doa. Latar belakangnya adalah tentu dengan mudah bisa kita temukan dalam kitab suci. Boleh kita katakan siapa musuh Yesus dalam kitab suci yang boleh kalau kita baca dengan baik. Seringkali berdebat dengan para imam. Yang kita tahu para imam ini adalah orang yang pendoa, ahli-ahli Taurat. Dan ini adalah musuh-musuh Yesus yang seringkali berdebat dengan Yesus soal hidup rohani. Mereka yang dianggap dekat dengan hal-hal rohani, berdoa, membaca kitab suci, ternyata justru oleh Yesus dikatakan, janganlah kamu seperti orang-orang itu. Lalu saya bertanya merenung, mengapa Yesus sampai mengatakan janganlah kamu seperti mereka? Padahal mereka itu kan ahli kitab, membaca kitab suci, berdoa dan seterusnya, mengajar. Tapi Yesus selalu katakan, janganlah kamu seperti mereka. Apa yang salah dalam hidup doa? Nah, karena itu saya memberi kesimpulan, ya setidaknya untuk saya sendiri, mungkin lebih baik tidak seperti mereka, cara berdoanya. Gitu. Maka latar belakang ini sangat melatar belakangi refleksi saya yang menuliskan buku ini. Selain itu juga tentu Santa Teresa dari Avila seringkali juga mengingatkan kita tentang hal-hal rohani yang ternyata bisa menipu kita. Sampul dari buku yang saya tulis itu inspirasinya diambil dari peristiwa ketika ketika ada 2 orang yang pergi berdoa ke Bait Allah. Dua-duanya pergi berdoa. Tapi ada doa yang dibenarkan dan ada doa yang tidak dibenarkan. Maka kalau kita berdoa dan doa kita tidak dibenarkan, kan lebih baik tidak berdoa. Nah, kita boleh setuju ya atau tidak dengan ungkapan itu, tapi saya mau mengatakan ada inspirasi yang menarik dalam kitab suci, pengalaman mau menunjukkan bahwa hal doa yang seyogianya adalah hal yang sangat baik, ternyata bisa menjadi tidak baik. Orang Farisi yang berdoa di Bait Allah dan orang berdosa, pemungut cukai yang berdoa ini sama-sama berdoa. Tapi dalam kitab suci disebut orang ini dibenarkan, tapi yang lain itu pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan. Nah, ini
Ini sangat mendasar untuk kemudian kita memahami mengapa kemudian saya katakan lebih baik tidak berdoa. Nah ini, dalam kitab suci ini kalau kita lihat dengan jelas peristiwa ketika ada dua orang berdoa. Dikatakan di sana orang ini adalah orang yang berdoa, yang berdosa itu yang berdoa. Pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Jadi ada dua orang, tapi ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Padahal sama-sama berdoa. Nah inilah kemudian yang melatar belakangi setidaknya hal pertama, mengapa saya menuliskan dengan judul yang sangat kontroversial ini. Tapi intinya adalah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa doa itu ternyata tidak serta-merta membenarkan kita. Seperti yang dialami oleh dua orang yang berdoa ke Bait Allah ini. Maka saya tuliskan buku ini, kemudian kalau Anda malas berdoa, buku ini bukan untuk Anda. Jadi pengajaran ini saya yakin Anda yang ikut pengajaran ini, saya yakin bukan untuk supaya ada pendukung kita malas berdoa, bukan itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Bahkan lebih dari 100%. Anda yang ikut dalam pengajaran inilah orang-orang yang sudah memulai dan ingin bertumbuh dalam doa. Kalau Anda tidak pernah berdoa, Anda tidak tertarik pada hal ini. Maka saya sebutkan dalam buku itu bahwa buku ini, meskipun saya beri judul lebih baik tidak berdoa, bukan untuk orang yang malas berdoa. Kalau Anda malas berdoa lalu membaca buku ini mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau Anda sedang punya keinginan untuk memperdalam hidup doa, buku ini justru kemudian menantang kita untuk lebih jauh lagi masuk dalam doa. Yang berikut adalah yang akan saya sampaikan bahwa tema ini mungkin kurang menyenangkan. Karena ada banyak hal di dalam itu berbicara tentang mengoreksi cara saya berdoa, cara kita berdoa. Atau mengoreksi pakem yang sudah ada selama ini dalam praktik doa kita. Kita kalau dikoreksi kan tidak enak. Mengoreksi diri, bertanya kepada diri itu sesuatu yang tidak enak. Zaman sekarang ini, hal ini biasanya tidak terlalu disukai. Orang lebih senang kepada, boleh dikatakan, pengajaran yang bernada penghiburan. Tapi kalau orang diajar untuk sesuatu yang lebih mendalam, mengoreksi cara sesuatu yang sudah pakem, yang sudah ada dilakukan tapi dikoreksi, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka Anda siap-siap tidak menyenangkan. Anda siap-siap mungkin ya tidak terlalu senang dengan tema ini. Tapi mau tidak mau karena sudah ada di sini, kita masuki saja. Enak tidak enak, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak membahas buku ini satu persatu. Nanti kalau saya bahas semua, nggak ada yang beli bukunya. Tapi saya mau mau membagikan beberapa hal penting yang ada di dalamnya. Tentu tidak semua, setidaknya ada 3 hal pokok yang mau saya bagikan pada kesempatan ini. Jadi poin pertama yang hendak saya berikan adalah mengenal Allah dan diri sendiri sebelum berdoa. Ternyata mengenal Allah itu penting pertama-tama sebelum kita berdoa. Kenapa mengenal? Karena Yesus mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Loh, berdoa kok tidak mengenal Allah? Iya, ternyata ada orang-orang yang berdoa tidak mengenal Allah. Seperti apa orang-orang itu? Orang-orang yang berdoa tidak mengenal Allah. Kebiasaan orang yang berdoa tapi tidak mengenal Allah. Nah ini, Yesus mengatakan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, maka doanya akan dikabulkan. Hal ini mendasari hal yang paling pertama ketika saya hendak membagikan refleksi tentang doa. Ada kebiasaan orang yang berdoa. Mereka berdoa, tapi mereka kebiasaan inilah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ternyata ada orang yang berdoa bisa tidak mengenal Allah. Nah ini, mengapa hal itu bisa dikatakan Yesus demikian? Ternyata dalam praktek doa kita bisa berdoa terlalu lama, terlalu banyak berkata-kata. Dan di dalam doa itu kita seolah-olah hendak mengajari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana ini maksudnya, Rom? Mengajari Tuhan, mengatur Tuhan, bahkan memerintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ada banyak contoh konkret yang bisa kita lihat dalam praktek sehari-hari. Saya pernah mendengar doa seseorang demikian ini. Dia ketika berdoa dalam kelompok doa
ya doa di lingkungan, boleh dikatakan demikian. Dia katakan demikian, Tuhan berkatilah anak saya yang pertama. Dia berdoa kepada anaknya yang pertama, yang sekarang ini ada di Jakarta. Lalu kemudian dia berdoa panjang, anak saya ini sedang kuliah, kuliahnya ini dan seterusnya, berkatilah ujiannya, berkati dosen-dosennya, biarkanlah dia dapat menyelesaikannya, semoga nilainya baik. Pokoknya sampai mendetail. Demikian juga anak saya yang kedua, ketiga. Dan hal ini menunjukkan bahwa dengan mudah kita mengerti seakan-akan Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Sampai kita harus mengatakan hal-hal itu kepada Tuhan dalam doa. Sederhana sekali, bukan? Jadi ketika kita berdoa dengan bertele-tele, itu hampir sama seperti kita memberitahu orang. Kalau kita punya karyawan, kita mau memberitahu dia mau mengerjakan sesuatu, kan ini kamu buat ini. Dan kita itu sering berdoa demikian itu. Seperti berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Maka kita perlu beritahu. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Maka kita perlu paksa dia melakukan. Dan itulah yang kemudian saya katakan. Inilah yang kemudian oleh Yesus katakan. Berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bahaya sekali. Kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti tidak tahu apa-apa tentang kita. Memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan seseorang. Memperlakukan budak. Memperlakukan pekerja kita. Kalau kita tidak suruh, dia tidak lakukan. Dan seringkali dalam doa kita demikian ini. Maka saya katakan kita perlu mengenal Allah. Mengenal Allah sebelum kita berdoa. Allah itu maha tahu. Tahu segalanya. Dalam buku itu saya tuliskan juga apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas bahwa ketika kita berdoa, kita berdoa itu bukan untuk memberitahu Tuhan. Tuhan sudah maha tahu. Juga bukan untuk memaksa Tuhan melakukan. Dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi pertama-tama doa itu adalah sebuah relasi kita yang kemudian menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Santa Teresa dari Avila, dalam buku itu juga saya tuliskan demikian. Santa Teresa dari Avila mengatakan ini sangat jelas, tegas sekali. Kalau seseorang tidak tahu kepada siapa dia berbicara dan untuk apa dia berbicara, dan siapa yang sedang memohon dan kepada siapa dia memohon, itu tidak bisa dikatakan sebuah doa atau tidak bisa dikatakan berdoa. Walaupun mulutnya komat kami. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Santa Teresa ini. Jadi walaupun kita banyak terus, tapi kalau kita tidak sadar siapa yang sedang kita ajak berbicara ini. Tuhankah yang sedang kita ajak berbicara? Oh iya Tuhan. Tapi masa Tuhan harus begitu kita perlakukan? Maka menarik sekali yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila ini. Walaupun kita komat kami terus, kalau kita tidak tahu kepada siapa kita sedang berbicara, itu tidak pernah boleh dikatakan sedang berdoa. Maka hal ini punya konsekuensi tertentu dalam hidup kita, kemudian mengajak kita, oh iya ya, apakah saya ketika berdoa itu sudah betul-betul sadar saya berdoa kepada siapa? Tahu enggak? Tuhan itu siapa? Tuhan itu kita sebut maha tahu, tapi kok kita berdoa seperti seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Tuhan itu maha kuasa. Jadi sepertinya kita tidak yakin bahwa dia mampu melakukan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Santa Teresa. Kalau kita tidak sadar betul-betul siapa Allah itu tidak boleh disebut doa. Walaupun kita terus komat kamit berjam-jam berdoa. Maka penting mengenal Allah sebelum kita kemudian memperdalam hidup doa. Nah, salah satu contoh yang saya berulang-ulang saya refleksikan dalam buku itu adalah tentang kisah orang Farisi dan orang berdosa yang berdoa di Bait Allah. Kita melihat bahwa orang Farisi ini ketika dia berdoa, dia mengatakan demikian, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti orang ini. Waktu itu ada orang yang pemungut juga yang berdosa sedang berdoa bersama dengan dia. Menarik sekali cerita itu. Coba bayangkan, kalau saya mau mengatakan ya lebih baik tidak berdoa, ya enggak?
Kalau kita lihat ini, maka kontroversi tentang judul ini, kemudian pelan-pelan kita memahami apa sih yang mau dikatakan, yang lebih dalam daripada itu. Lihat, kalau kita melihat dari cerita Injil ini, masa ada orang berdoa demikian ini? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti orang ini. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak layak disebut sebagai doa. Tapi mereka berdoa di bait Allah. Nah, jangan-jangan kemudian kita itu melakukan ini banyak kali terjadi. Sepertinya kita berdoa padahal enggak. Nah, inilah yang kemudian hendak saya bagikan refleksi ini kepada kita. Dalam cerita orang Farisi dan orang berdosa yang berdoa ini, kata aku dikatakan sebanyak 4 kali sebagai subjek. Jadi dalam doanya orang Farisi ini, dia berdoa tentang dirinya. Dia berbicara tentang dirinya. Pusat doanya itu bukan Tuhan, tapi aku. Nah, doa semestinya bergerak itu bukan kemudian menonjolkan saya. Kalau kita lihat, kita kembali dulu ke sini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku. Kalau kita amati kalimat ini baik-baik, coba. Jadi dia bersyukur itu karena apa? Dia bersyukur karena kalimatnya sangat menarik dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena semua orang tidak seperti saya lebih baik, saya bukan orang lalim, saya bukan pezina, dan seterusnya. Dan saya tidak seperti orang ini. Nanti akan kita lihat kemudian apa maksudnya. Disinilah kemudian saudara-saudari, betapa pentingnya kita kemudian masuk dalam doa-doa kita secara lebih mendalam, melihat. Jangan-jangan doa-doa kita ini demikian. Ya Tuhan, saya bersyukur karena saya lulus ujian. Menarik sekali ya. Bersyukur karena saya lulus. Loh, biasa itu Romo. Iya, biasa. Justru karena biasa itu kita tidak sadar bahwa pusat doa kita itu adalah kita. Pusat doanya itu saya. Padahal doa itu adalah meninggalkan aku dan berorientasi kepada Tuhan. Itulah doa. Kalau saya masih ingat aku, saya, aku, dan saya, terus menerus, itu tidak sungguh-sungguh doa. Selama seseorang masih membawa egonya dalam doa, dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Nah, ini yang dialami oleh orang Farisi. Yang kemudian, dia juga kemudian dalam doanya menghakimi orang yang ada di sampingnya. Menarik sekali dalam buku itu ada sebuah kisah yang saya ceritakan di situ. Dalam beberapa bagian saya tampilkan beberapa cerita-cerita menarik ya yang saya pernah dengar, saya pernah temukan, dan seterusnya saya olah kembali untuk kemudian mempermudah kita memahami apa yang disabdakan oleh Yesus. Ada sebuah kisah yang saya tuliskan juga dalam buku itu, yang saya pernah dengar, kisah tentang Aloy. Namanya Aloy, ada seorang anak yang sangat rajin dalam sebuah keluarga. Keluarga ini punya 3 orang anak. Jadi Aloy ini adalah anak yang sangat istimewa. Sering berdoa, lalu kemudian bahkan ketika pada anak-anak usianya biasanya anak-anak masih bermain, dia berdoa. Boleh dikatakan sangat menonjol dalam hidup rohani anak ini. Suatu malam, anak ini berdoa dengan bapaknya. Kurang lebih jam 10 malam. Mereka berdoa. Nah, ketika mereka berdoa, dia berdoa dengan papanya, lalu kemudian sambil membawa kitab suci. Sementara mereka berdoa di kamar itu sedang tidur 2 adiknya, 2 kakak-kakaknya, dan juga ibunya. Lalu ketika dia berdoa, dia katakan demikian. Orang-orang ini mau dikatakan kepada ibu dan kakaknya, seperti tidak mengenal Tuhan. Mereka seperti mayat karena tidak mengingat Tuhan. Jadi boleh dikatakan mereka seperti orang mati karena tidak mengingat Tuhan dalam doa. Mendengar kata-kata dari anak ini, kemudian papanya mengatakan, anakku, mungkin lebih baik juga kamu tidur seperti kakak-kakakmu. Karena lebih baik kamu tidak usah berdoa. Kalau doamu
hanya untuk mengumpat dan membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam keluarga kan seringkali kita mengalami hal yang sama. Jadi saya sering mendengar cerita misalnya dari seorang ibu, istrinya berdoa, Romo saya itu berdoa begini-begini, tapi ketika dia menceritakan tentang dirinya dalam doanya, tapi suami saya itu tidak tahu berdoa, Romo. Jadi ketika dia bertumbuh dalam hidup rohani, pertumbuhan ini dibuat jadi senjata untuk kemudian menganggap orang lain itu jauh di bawah. Boleh dikatakan ketika dia bertumbuh dalam hidup rohani, itu dijadikan alasan untuk kemudian menonjolkan dirinya. Dan aku tidak seperti suamiku, katakanlah demikian. Kalau dalam keluarga, aku tidak seperti kakakku. Kakakku malas berdoa, mereka malas berdoa. Saya lebih baik dari mereka. Nah, ini yang sangat berbahaya dalam hidup rohani. Dalam hidup rohani. Maka penulis buku Awan Ketidaktahuan, ada buku rohani yang sangat indah pada Rahib-Rahib Awali, dikatakan demikian, tidak seorang pun boleh menghakimi orang lain sebagai orang baik atau orang jahat, semata-mata atas dasar perbuatannya. Maka saudara-saudariku, ini penting sekali untuk kita masuk ke dalam doa. Jangan-jangan ketika kita sedang rosario, ketika kita sedang berdoa, ketika kita banyak mengolah hidup rohani, itu kesempatan kita untuk mengatakan orang lain itu lebih buruk dan saya lebih baik. Dan itu sangat berbahaya dalam hidup rohani. Yang menarik adalah, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit dan memukul diri. Dia mengenal diri. Mengenal siapa dirinya. Dan mengenal Allah dalam doanya. Maka ketika dia mengenal Allah yang Maha Kudus dan mengenal diri sebagai orang berdosa, di sini inti pengenalannya. Dia berkata, ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Ketika orang yang pertama itu subjek kesombongannya ada pada dirinya, ini subjek kerendahan hatinya ditampilkan. Dia mengenal Allah itu Allah yang Maha Rahim. Dia mengenal Allah itu Allah yang Maha Suci. Tapi sekaligus dia mengenal dirinya adalah orang berdosa. Mengenal dirinya bahwa dia adalah orang yang layak untuk diampuni. Nah ini, mengenal. Sementara yang satunya tadi tidak kenal. Sepertinya dia lebih baik. Tapi orang ini tidak. Dia masuk dalam doa dan mengenal dirinya. Maka saya katakan di sana, memang orang harus berusaha mengenal diri. Mengenal kedosaannya dan mengenal dampak buruk dari dosa itu. Sebab ketika seseorang sudah sampai pada tahap itu, ia akan didorong untuk kemudian mengenal kebaikan dan kasih Allah. Tapi yang menarik adalah bahwa kita tidak boleh berhenti pada yang namanya saya berdosa. Tidak cukup hanya sampai di situ dan menganggap diri tidak layak. Tidak cukup. Karena ternyata Teresa Avila nanti akan kemudian menerangkan begitu lebih jauh lagi bahwa orang yang hanya merasa bahwa saya berdosa itu tidak cukup. Bukan itu inti dari kerendahan hati, bukan. Nanti justru dikatakan bahwa orang-orang itu bisa jatuh pada kesombongan rohani. Nah, kok bisa ya? Nah, ini dikatakan sangatlah mungkin ketika engkau merasakan itu, merasakan bahwa saya berdosa, bahwa saya tidak layak, bahwa saya tidak pantas untuk meminta dan seterusnya. Sangatlah mungkin ketika engkau merasakan itu, hal itu membuat engkau percaya dan yakin bahwa engkau rendah hati. Namun engkau tertipu dan lebih parah lagi engkau ternyata jatuh dalam kesombongan rohani. Kenapa? Kok kesombongan rohani? Begini, jadi ketika orang tidak berani datang kepada Tuhan karena ia berdosa, ia merasa tidak layak dan seterusnya. Itu adalah kesombongan rohani. Dia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim. Nah inilah yang saya katakan, kita perlu mengenal Allah itu. Nah orang berdosa yang berdoa, dia mengenal dirinya bahwa berdosa, tapi juga mengenal Allah. Bahwa Allah itu adalah pengampun, maka dia berani datang kepada Tuhan. Nah seringkali kita berbeda. Orang ketika jatuh dalam dosa, saya merasa tidak pantas, Romo. Karena saya sedang banyak dosa.
Kalau kita suruh seseorang kemudian melakukan sesuatu tentang hal-hal rohani, saya tidak pantas, saya masih orang berdosa. Hati-hati, engkau seperti rendah hati, namun engkau tertipu lebih parah lagi karena jatuh pada kesombongan rohani. Sebab kita memang tidak layak, tapi kita mengenal Allah. Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim. Ini penting untuk kita sadari dalam hidup kita. Saya ulangi kembali, seseorang yang tidak mengenal Allah bisa jatuh juga pada kesombongan rohani. Karena dia mengenal dirinya sebagai orang berdosa, tapi kemudian hanya berhenti pada itu. Tidak menyelami Allah dan kebaikan Allah serta kerahimannya. Maka orang bisa jatuh pada kesombongan. Bagian yang kedua adalah berdoa itu untuk mencari kehendak Allah. Jadi dalam buku itu saya katakan berdoa bukan untuk mewujudkan keinginanmu, bukan. Kalau engkau berdoa hanya supaya keinginanmu tercapai, berhentilah berdoa. Sebab berdoa itu bukan untuk memenuhi keinginanmu.